baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa disebut STBM ya. Coba Mas Kosim dibacakan, ada apa saja ini? Stop buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Mengamankan sampah rumah tangga. Mengamankan limbah cair rumah tangga. Ya, betul ya. Kita bahas bentar. Stop buang air besar sembarangan. Ya, jadi buang air besar itu ya pada tempatnya di jamban sehat ya. Itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Di sini sudah ada yang cuci tangan pakai sabun di rumah. Ya, Bu. Sudah. Kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga ya. Jadi tempat minumnya, tempat makannya, ketika selesai makan ya dicuci gitu ya. Habis masak langsung dicuci, nggih Bu, Pak, Mas, ya. Selanjutnya mengamankan sampah rumah tangga. Nah, ini ya, kemarin sudah sempat dibahas, sampah rumah tangga itu harus dipisah, mana yang organik, mana yang anorganik. Nah, apabila ada yang perlu dikubur ya atau ditaruh di dalam tanah, biasanya limbah apa, ada yang tahu? Kaleng ya, kaleng itu bisa dikubur di tanah. Kemudian mengamankan limbah cair rumah tangga ya, karena ini berbahaya jadi tidak sembarangan dibuang, nanti takutnya apa, tercemar itu ya. Selanjutnya saya akan putarkan film, kita tonton bersama, nanti dicermati ya. Pembelajaran tentang mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta kepemilikan jamban rumah sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 1. Bergotong royong untuk tersedianya air bersih di lingkungan warga agar terhindar dari penyakit kulit, kecacingan, dan muntaber. 2. Membiasakan buang air besar di jamban sehat agar terhindar dari penyakit. 3. Membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir pada waktu-waktu penting agar tangan bersih dan anggota keluarga tidak mudah sakit. 4. Menjadikan rumah bebas jentik nyamuk dengan 3M+, menguras, mengubur, menutup, dan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini dilakukan serentak seminggu sekali agar terhindar dari demam berdarah. Nah, sudah ya. Sekarang Mbak Nana mau tanya ke Bu Eka ya. Tadi apa yang Bu Eka lihat dan dengar dari film tersebut? Tentang kebersihan, Bu. Oke, Cuci tangan pakai sabun. Oh ya, betul ya. Pak Edi gimana tadi? Tapi 3M ya, kayak ini tadi, menutup, menguras, dan Mengubur. Iya, betul ya. Pak Kosim mau menambahkan? Ya, Bu. Tadi itu bahas gambar juga. Oh ya, oke, semuanya betul ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Mbak Rana mau tanya, kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Biar bersih. Iya, biar kumannya mati. Iya, betul sekali, biar bersih, kumannya hilang. Di sini ada yang cuci tangannya hanya pakai air saja. Kadang-kadang, Bu. Sebaiknya nanti ketika sudah di rumah, karena sudah mendapatkan materi hari ini, nanti kita harus dibiasakan menggunakan sabun. Siap ya Pak Kosim ya? Ya, Bu. Nah, kalau
aja? Ada yang mau jawab? Memakan. Memakan, oke. Setelah makan. Setelah makan, Pak Edi. Habis megang hewan piaraan. Oh iya, betul semua ya. Nah, selanjutnya ada yang sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum, Bu. Oh, belum. Kita coba praktekkan bersama ya. 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 Saya minta tolong berdiri semua ya. Ya, berdiri Ya, Bu. semua. Oke, tadi kita sudah mencoba mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar ya. Sekarang Mbak Ana mau menjelaskan mengenai tadi ya. Kita bahas dulu pentingnya cuci tangan 5 langkah. Nah, ada yang 5, ada yang 6, semuanya betul ya. Nah, pertama tadi ya, gerakannya basahi tangan seluruh dengan air bersih yang mengalir ya. Jadi bukan air bersih di dalam semisal gayung, bukan seperti itu ya. Harus airnya yang mengalir. Contohnya semisal di keran kayak gitu. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan selai jari. Telapak ini, punggung tangan ini, selai jari ini ya. Nah, kemudian bersihkan bagian bawah kuku ini ya, seperti ini. Oke. Bilas dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu ya. Keringkan dengan mengibaskan tangan. Jadi setelah cuci tangan dikeringkan ya, pakai lap atau tisu. Nah, ini saya tambah sedikit tadi ya, setelah dibasuh dengan air waktu di awal ya, jangan lupa dikasih sabun ya. Sabun cuci tangan, diusahakan sabun cuci tangan ya, boleh sabun mandi boleh, sabun cuci tangan boleh. Begitupun karena ini kita di masa corona ya, jenengan bisa cuci tangan pakai sabun atau ketika pergi-pergi juga pakai hand sanitizer ya, jadi cuma lebih cepat ya, seperti itu. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat, nah ini waktu-waktunya ya, sebelum dan sesudah makan. Jadi jenengan dan keluarganya jenengan dikasih tahu ketika mau makan dan setelah makan cuci tangan dulu ya. Kemudian sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, biasanya ibu-ibu itu lupa setelah masak. Biasanya mau mencicipi kayak gitu ya, langsung dicicipin dimakan, jadi lupa cuci tangan. Nah, ini harus diingat-ingat. Kemudian sebelum menyusui, nah ini juga penting ya, apalagi dengan bayi itu sensitif, ketika mau menyusui harus cuci tangan dulu. Kalau tidak sempat bisa tadi pakai hand sanitizer. Kemudian sebelum memberi makan bayi sama ya. Kemudian sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki bayi atau anak. Nah, ini sangat penting ya, apalagi ketika jenengan buang air besar kan itu jenengan mengeluarkan kotoran. Jadi sebaiknya harus cuci tangan yang bersih agar kuman-kumannya hilang. Dan yang terakhir, sesudah memegang hewan atau unggas seperti yang dikatakan Pak Edi tadi ya. Ketika jenengan punya di rumah, Pak Edi punya peliharaan apa Pak? Punya burung. Burung. Nah, itu siapa ya? Jadi harus
cuci tangan setelah itu. Gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa membuka buku pintarnya di pelajari lebih lanjut halaman 31 sampai 32 ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa dengan cuci tangan, terus tadi 3M ya, punya jamban sehat dan lain sebagainya.